Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hafizani wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Dan marilah kita gunakan semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita dalam rangka mewujudkan peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang beriman, bertakwa dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mempelajari bersama-sama tentang asratun fi ahkami Ramadan, 10 perkara dalam hukum-hukum bulan Ramadan. Jadi 10 perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum di bulan Ramadan. Awalan, yang pertama, Esa'u idati Sya'bana. Hukum yang pertama adalah menghitung jumlah bulan Sya'ban. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian mengakhiri Ramadan dengan melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30. Namun apabila tertutup bagi kalian untuk meru'yah bulan, untuk melihat bulan, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Sebagaimana hal ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin di akhir Sya'ban, mereka mengadakan ru'yah, melihat bulan. Namun ketika bulan tidak nampak di akhir Sya'ban, yaitu di tanggal 29 Sya'ban, maka tentunya digenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan di sini ada syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penentuan 1 Ramadan dan penentuan 1 Syawal itu adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Kemudian hukum yang kedua yang berkaitan dengan Ramadan adalah wujubu tabyitin niyati fi shaumil fardhah qabla tulu'il fajri. Adalah wajib untuk berniat di malam hari dalam puasa fardu sebelum terbitnya fajar. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yubayyit asyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa yang dia tidak berniat
untuk berpuasa di malam hari, falasya malahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Wa niyatu mahaluha al-qalbu, dan kita tahu bahwasanya untuk niat tempatnya adalah di dalam hati. Wa talaffudzu biha bid'atun dhalalah, adapun melafadzkan niat, sebagaimana sebagian dari kaum muslimin masih melafadzkan niat untuk berpuasa Ramadan, ini adalah satu hal yang baru di dalam agama ini, dan ini adalah menyimpang dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun manusia melihat ini adalah sesuatu hal yang baik, tetapi ketika tidak diajarkan, tidak dilakukan, dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebaiknya tidak usah kita lakukan. Wa tadbitu niyati mahsusatun bisyamil faridah, dan berniat di malam hari ini adalah dikhususkan untuk puasa fardu saja, bukan untuk puasa sunnah. Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah mendatangi Aisyah fi ghairi Ramadan, di selain bulan Ramadan. Fayaqulu, maka kata beliau, hal indakum ghoda, apakah ada padamu wahai Aisyah makan untuk saya? Wa illa fa inni shaimun, kalau tidak ada maka saya akan melakukan puasa. Jadi ini adalah perbedaan ketika kita melakukan puasa fardu dan puasa sunnah. Kalau puasa fardu di malam hari sebelum tulu'il fajar, kita harus berniat terlebih dahulu. Contohnya adalah puasa Ramadan di malam hari atau ketika kita sahur, maka kita harus berniat, dan niat itu sebagaimana dijelaskan para ulama adalah setiap malam. Jadi tidak di awal Ramadan dasar niat sekaligus untuk 1 bulan misalnya. Maka ini tidak ada penjelasan dari para ulama terkait ini. Jadi tiap hari, ya, tiap hari, tiap malam, tiap sebelum tulu'ul fajar, maka kita melakukan niat, kecuali adalah puasa sunnah. Kalau puasa sunnah maka tidak harus niatnya di malam hari sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tadi. Jadi misalnya belum makan dari tulu'ul fajar sampai jam 10 siang, kemudian setelah itu ingin berpuasa, silahkan, selama dia belum makan, belum minum. Ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waktu saumi, waktu berpuasa. Waktu berpuasa dijelaskan di banyak hadis dan di banyak ayat-ayat Al-Quran adalah min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, adalah dari terbit fajar. Jadi puasa itu adalah dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan, wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahari. Jadi maksudkan dengan itu adalah hitamnya malam. Jadi benang-benang hitam adalah hitamnya malam, dan benang-benang putih adalah bayadun nahari, adalah putihnya siang. Dan ini adalah sebagai pembeda kapan kita dimulai untuk berpuasa. Kemudian dijelaskan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'a ahadukum an-nida, apabila muadzin itu telah adzan, atau apabila salah seorang di antara kalian telah mendengar adzan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan ina, wadah, piring itu masih ada di tangannya, fala yadhahu, jangan diletakkan,
hatta yaqdi hajatahu minhu, sampai dia menyelesaikan hajatnya, sampai dia menghabiskannya. Jadi misalnya ketika kita bangunnya itu agak kesiangan, kemudian 5 menit sebelum adzan kita baru sahur, kemudian ketika kita sedang makan, kemudian kita sudah mendengar adzan. Maka dijelaskan di sini fala yadhahu, jangan diletakkan piringnya hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia itu menghabiskan apa yang ada di piringnya. Ya, kemudian minum secukupnya, kemudian yang di piring itu dihabiskan, kemudian dia berpuasa. Ya, ini dibolehkan di dalam ajaran Islam ini. Ya, tetapi juga tidak boleh untuk menambah. Ya, tidak boleh menambah. Jadi yang ada di piring itu saja yang dimakan. Kemudian kalau mau habis ngambil lagi, maka itu tidak diajarkan yang semacam itu. Jadi apa yang ada di piring saja. Kemudian terkait dengan ini fathabata annal imsaka anitoam, kemudian sebagaimana yang masih terjadi di kaum muslimin ini adalah adanya imsak, menahan diri dari makan qabla tulu'il fajri shadiq bidakwal ihtiyat bid'atun muhdathatun. Ya, dengan adanya imsak, jadi imsak itu biasanya sekitar 10 menit sebelum adzan, kemudian dengan dasar atau dengan alasan bahwasanya imsak ini adalah untuk berjaga diri, jangan-jangan nanti ini sudah masuk adzan. Maka ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian kita dulu ketika sudah imsak, kemudian ada yang makan, misalkan kita marahi, imsak kok masih makan, udah berhenti, ini sudah imsak. Ya, padahal imsak adalah waktu yang masih diperbolehkan kita untuk makan dan minum sampai mendengar adzan, dan ketika mendengar adzan pun kita sedang makan, maka kita habiskan makanan yang ada di hadapan kita. Ya, maksudnya di hadapan adalah yang ada dalam pegangan kita. Ini adalah rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Islam kepada diri kita. Ar-rabi', hukum yang keempat adalah as-sahur. Adalah sahur. Maka dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Jadi perbedaan antara puasa kita, yaitu puasa kaum muslimin, dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Karena puasanya ahlul kitab mereka tidak pakai sahur. Ya, adapun kita itu disunahkan untuk memakan sahur atau makan sahur. Apa di antara keutamaan dan fadilah sahur ini? As-sahuru barakatun. Sahur itu adalah berkah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu fi thalathatin. Berkah itu ada di 3 hal. Yang pertama al-jamaah. Ya, al-jamaah, kita terus bersama dengan yang lain. Ya, maka ini adalah termasuk barokah. Salat berjamaah, ya, makan berjamaah, kemudian dalam safar berjamaah, dan dalam yang lain-lain. Ketika kita terus berpegang dengan jamaah ini, maka ini akan memberikan berkah kepada diri kita. Wat sarid, roti. Ya, sarid, roti. Ini adalah nama roti di Arab sana. Ketika makan ini termasuk barokah. Ya, dijelaskan juga dalam hadis Nabi, al barokatu fi wasti to'am. Barokah itu adalah ada di tengah makanannya. Jadi barokah itu di tengah makanannya. Ya, sehingga tengah itu jangan sampai kita lepaskan, karena barokah itu ada di tengahnya. Kalau makan donat gimana, Pak? Ada berkahnya enggak donat? Ya, tetap ada berkahnya. Yang agak di pinggirnya, ya, tengah agak pinggirnya itu adalah barokah. Karena sebagian orang mengatakan jangan makan donat, enggak ada berkah, karena berkah itu ada di tengahnya. Ya, besok bikin donat yang ada tengahnya.
Was sahur, kemudian makan sahur. Makan sahur, ini juga ada berkahnya. Kemudian hadis lain menjelaskan, innallaha ja'alal barakata fis sahur wal kail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan berkah di dua hal. Di makan sahur, kemudian di timbangan. Jadi kita yang memiliki profesi pedagang, ya maka kita jangan berbuat curang dalam timbangan, dalam takaran, karena berkah itu ada di situ. Ya berkah ada di situ. Mending kepunjulan sedikit itu akan lebih baik daripada kita mengurangi timbangan. Wa kaunu sahur barakatun dhahirun li'annahu tiba li sunnah. Sehingga makan sahur di sini adalah berkah secara zahirnya, karena itiba ngikuti sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yuqawi ala syam, dan ini bisa menguatkan kita untuk melakukan puasa. Ya, kadang sebagian kita itu terkadang malas melakukan sahur, maka ini tidak boleh kita lakukan karena berkah dari sahur itu adalah ada. Ya, kemudian fadilah kedua dari sahur adalah innallaha wa malaikatahu, atau innallaha wa malaikah yusholluna 'alal mutasahhirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur, yang melakukan sahur. Wala'ala min a'dami barakatis sahur annallaha subhanahu wa ta'ala yasmalu mutasahhirina bimaghfiratihi. Dan bisa jadi ini adalah termasuk berkah yang paling besar di sahur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah, ampunan kepada orang-orang yang makan sahur. Wa yusbihu alaihim rahmatahu. Kemudian Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya. Jadi kalau Allah bersolawat kepada hamba, itu maksudnya adalah Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Wa malaikah tastaghfiru lahum wa tad'ullaha ayyafuwa anhum. Dan para malaikat terus beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang yang makan sahur, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni mereka. Ini ketika malaikat itu bersolawat kepada hamba, kepada kita, maka malaikat itu akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka dikatakan di sini, ya bisa jadi ini adalah termasuk berkah sahur yang paling besar, karena mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmas sahuril mu'min at-tamru. Jadi sebaik-baik makan sahur seorang mukmin, sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah tamr, yaitu kurma. Ya, kurma. Maka kita berusaha ya untuk menjalankan salah satu sunnah ini. Ya, entah kita makan 1 biji atau 3 biji dan seterusnya, silakan aja. Ya, disunahkan untuk makan kurma. Ya, dijelaskan sebagian ulama bahwasanya di sahur kemudian dibuka atau di iftar itu adalah dengan bilangan ganjil. Ya, bisa 1 atau 3. Kadang orang itu kan kurang suka kurma, ya minimal dia 1 atau 3. Ya, kalau yang senang makan kurma bisa 99 mungkin ya. Ya, kan ganjil juga. Ya, pilih ya dengan angka-angka yang ganjil. Wa ta'khiruhu, ya yustahabbu ta'khirus sahuri ila qubail al-fajr. Kemudian disunnahkan mengakhirkan sahur sampai mendekati fajar, mendekati adzan subuh. Ini adalah diantara sunnahnya, sebagaimana dijelaskan ya
oleh Zaid bin Sabit ketika bertanya kam kana bainal adzan was sahur, berapa jarak antara adzan dan sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala qadru khamsina ayah. Jadi makan sahurnya Nabi, kemudian setelah itu adzan subuh, itu jaraknya adalah 50 ayat. Ya 50 ayat berarti sekitar berapa lembar ini? 50 ayat itu sekitar kurang lebih 6 halaman atau 3 lembar. Ya, 6 halaman atau 3 lembar. Berarti berapa menit kira-kira? Tergantung kita ya. Kalau kita bacanya bisa cepat, bisa sekitar 1 lembar atau 2 halaman. Itu kan sekitar 5 menit, berarti sekitar 15 menit. Ya, Nabi makan, kemudian 15 menit lagi adzan. Ya, kalau kita yang agak lambat bacanya ya bisa sekitar 30 menit. Lebih lambat lagi ya bisa 1 jam bisa jadi. Atau 3 hari mungkin juga bisa jadi. Ora iso maca, didiamin aja bisa berhari-hari. Nah, jadi ini sekitar ya anggaplah 15 sampai 30 menit. Itu adalah jarak sahurnya Nabi dengan adzan. Berarti waktu imsak, ya waktu imsak ini adalah waktu terbaik kita makan sahur. Jangan malah dihindari, wah sudah imsak berhenti. Enggak, justru ini malah terbaiknya waktu kita untuk makan sahur. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-khamis yang nomor 5, ma yajibu ala shaimi tarkuhu. Apa yang wajib ditinggalkan oleh orang yang melakukan puasa. Ya, yang melakukan puasa. Ya, karena beberapa hari lagi kan kita insya Allah akan melakukan puasa. Dan alhamdulillah untuk di tahun ini ada kesepakatan dari semua ormas Islam. Mereka sepakat, tidak ada ikhtilaf di antara mereka. Mereka sepakat untuk puasa ini nanti adalah jatuh di tanggal 1 Ramadan. Ya, enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan pendapat di antara mereka, alhamdulillah. Lah tinggal Masehinya tanggal berapa? Lah itu yang ada perbedaan di situ. Nah, yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa adalah pertama qaulu zur. Qaulu zur adalah perkataan dusta. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malam yada qaulaz zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amila bihi, bahkan dia melakukannya, falaisa lillahi azza wa jalla hajatan, maka tidak ada bagi Allah keinginan hajat, ayat da'a ta'amahu wa syarabahu, dari meninggalkannya dia makan dan minum. Jadi Allah tidak butuh meninggalkannya dia makan dan minum selama dia itu tidak bisa meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta ketika berpuasa. Ya, maka kita berusaha ya nanti ketika Ramadan jangan sampai kita melakukan dusta, bohong. Sekalipun itu termasuk di dalamnya adalah ada mizah, ada candaan. Ya, itu kita hindari ketika nanti masuk di bulan Ramadan. Kalau setelah Ramadan boleh berarti ya? Ya tetap nggak boleh. Ya kita tetap berusaha ya untuk menghindari perkataan zur. Kemudian yang kedua yang wajib ditinggalkan oleh orang yang berpuasa adalah al-lagwu war-rafath. Adalah perbuatan lahwun, sia-sia, dan perbuatan rafath, yaitu perbuatan dosa. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum saja. Innama siyamu minal lagwi warrafati. Namun puasa itu juga meninggalkan perbuatan yaglawun, yaitu perbuatan sia-sia. Dan ini adalah sangat dekat dengan apa yang kita lakukan.
Ya, yang biasa kita lakukan perbuatan lagun sia-sia. Ya, puasa-puasa kita lebih banyak tidur atau istirahatnya. Ya, lebih banyak tidurnya. Dalilnya naumu shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Yaitu hadisnya adalah dhaif. Ya, hadisnya dhaif. Ada hadisnya ada, tapi derajatnya adalah dhaif, tidak bisa dipakai hadisnya. Ya, kemudian nonton TV terus misalnya. Atau kalau yang masih muda-muda apa sekarang? Ngegame ya. Ngegame terus misalnya. Ini perbuatan yang anggaplah dikatakan suatu yang lakukan sia-sia. Atau jalan-jalan, pada subuh jalan-jalan. Terus nanti kalau sore ngabuburit jalan-jalan lagi. Ya, mumpung Ramadan diperbanyak jalan-jalannya. Maka ini juga termasuk perbuatan yang lakukan. Ya, jalan-jalan ke sana. Kalau sesekali ya silahkan. Ya, sesekali sore, sesekali itu maksudnya kan sebulan sekali ya. Ya, sesekali itu berapa hari sekali itu wajar. Tapi tidak tiap sore itu mesti jalan-jalan terus, jangan. Ya, jangan seperti itu. Kemudian warrafat, perbuatan keji, perbuatan dosa, namimah, ghibah, ya, perkataan kotor dan seterusnya. Maka ini harus kita hindari. Ya, ketika kita berpuasa. Dan setelah puasa pun itu juga jangan sampai kita lakukan. Ini adalah dua hal yang harus dihindari bagi orang yang melakukan puasa. Sadisan yang nomor 6, mayubahu lisaimi fi'luhu. Apa yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Jadi perbuatan apa saja yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, as-shaimu yusbihu junuban. Orang yang berpuasa ketika bangun subuh dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Maka ini tidak ada masalah. Tinggal dia langsung melakukan mandi kemudian lanjut puasa. Ya, kemudian seorang sabab melakukan ihtilam, pemuda, ya mungkin karena belum punya istri, kemudian dia mimpi basah. Kemudian sudah setelah adzan dia hampir komat, bangun, ya kemudian dia dalam keadaan mimpi basah, maka enggak ada masalah, dia segera mandi, kemudian dia sholat subuh. Ya, seperti itu. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yutriku al-fajru. Adalah Nabi menjumpai fajar subuh, wa huwa junubun min ahlihi, dan ketika itu Nabi masih dalam keadaan junub. Tsumma yaktasilu wa yasum. Kemudian beliau mandi, kemudian lanjut melakukan puasa. Yang kedua yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa adalah as-siwaku, adalah melakukan siwak, atau bahasa kita adalah sikatan. Maka boleh, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya aku tidak memberatkan pada umatku, sungguh aku akan perintahkan kepada mereka untuk melakukan siwak, sikatan, pada setiap wudu. Ya, maka dalam orang berpuasa juga boleh untuk bersiwak atau sikatan. Fi kulli awqatin qabla zawal au ba'dahu. Bebas, terserah apakah itu sebelum duhur maupun setelah duhur. Ba'da asar pun tidak ada masalah. Ya, untuk kita melakukan siwak atau melakukan sikatan, baik dengan memakai pasta gigi, odol ataupun tidak. Ya, selama itu tidak masuk di dalam tenggorokan kita, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah al-madmadah wal istinsyak. Yang diperbolehkan juga adalah berkumur-kumur. Ya, wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Dan bersungguh-sungguhlah kalian melakukan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kecuali kalian itu sedang melakukan
puasa. Jadi kalau puasa tetap kita harus istinsyak ketika kita berwudu, karena istinsyak itu ada suatu hal yang wajib ketika kita wudu, tetapi ketika berpuasa maka jangan terlalu sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Kemudian kumur-kumur tetap silahkan kumur-kumur ketika berwudu. Ya, karena dulu ajaran yang sampai ke kita itu kalau ketika puasa ya menghindari madmadah atau kumur-kumur. Khawatir apa? Air itu akan masuk ke dalam kerongkongan kita, kemudian wudunya puasanya menjadi batal. Nah, ini adalah ajaran yang salah yang seperti itu. Kemudian yang nomor 4, al-mubasyarah wal qublah lis-shaimi. Al-mubasyarah adalah bercumbu. Ya, bercumbu dengan istrinya sendiri. Tambah sendiri ya. Wal qublah lis-shaimi, dan mencium. Ya, bercumbu dan mencium. Maka ini juga diperbolehkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Beliau pernah mencium istri beliau padahal sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa shaimun, dan Nabi juga pernah bercumbu ya dengan istri beliau ketika beliau sedang berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum lirbi. Tetapi kita tahu beliau adalah orang yang paling bisa menahan nafsu syahwatnya. Ya, beliau adalah orang yang paling bisa menahan nafsu. Kemudian dijelaskan di sini wa yukrahu dzalika lisyabi duna syekh. Kemudian untuk mencium dan bercumbu ini dimakruhkan hukumnya bagi yang masih muda. Ya, yang masih muda, bukan orang yang tua. Ya, kalau masih muda, pengantin baru itu dimakruhkan ya bercumbu di siang Ramadan, menciumi istrinya di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah tua, maka itu diperbolehkan. Tapi jangan ngaku tua ya. Sebagaimana dijelaskan di sini, kuna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a syabun. Kami pernah, kata sahabat ya Amr bin As, berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah seorang pemuda. Faqal, kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, uqabbilu wa ana shaimun. Bolehkah saya mencium ya istri saya sedangkan saya berpuasa? Qala, kata Nabi, la, tidak boleh. Faja'a syekhun, kemudian setelah itu datang orang yang tua. Faqala uqabbilu wa ana shaimun. Bolehkah kalau saya, wahai Nabi, mencium istri saya sedangkan saya itu sedang puasa? Qala, kata Nabi, na'am. Ya, boleh kalau kamu. Fanadhara ba'duna ila ba'din. Kemudian sebagian sahabat memandang sebagian yang lain. Itu enggak boleh, kok ini boleh. Sebabnya apa? Enggak nyadar kalau itu masih muda, ini sudah tua. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syekha yamliku nafsahu. Karena orang yang tua itu lebih bisa menahan nafsunya. Seperti itu ya. Kecuali mungkin ada 1-2 orang tua yang dia itu kurang bisa menahan nafsunya, maka hukumnya itu adalah seperti syab, seperti pemuda. Ya, jadi secara umum di sini yang masih muda-muda ya, pengantin baru dan seterusnya itu menghindari ya qublah wa mubasyarah, mencium sama bercumbu dengan istrinya. Ya, kemudian kalau sudah tua maka itu diperbolehkan, tapi kalau dihindari saya kira juga akan lebih baik. Orang tua itu boleh, karena istilahnya remnya itu masih rem apa? Cakram depan belakang ya. Tapi kalau yang muda itu kan remnya rem sandal itu. Ya, sangat bahaya sekali. Kalau sampai dia terjatuh ya, jima dengan istrinya, maka akan ada konsekuensi yang berat bagi dia dengan membayar kafaroh. Nah, kemudian yang nomor 5, tahlilu dami wa darbul ibri allati la yuqsadu biha taqdiyah, adalah mengalirkan darah, itu boleh. Ya, kemudian memasukkan jarum ke dalam tubuh. Kalau mengalirkan darah itu berarti seperti kalau antum tahu fasdu, mengalirkan darah keluar untuk menghilangkan
atau mengeluarkan penyakit-penyakit itu boleh. Kemudian suntikan boleh selama tidak bermaksud untuk memberikan energi, kemudian tidak bermaksud untuk mengenyangkan. Jadi orang sakit disuntik maka boleh. Ya semisal di vaksin ya, boleh nggak kalau vaksin? Vaksin itu bikin kenyang nggak? Bikin seger nggak? Kalau nggak berarti boleh, nggak ada masalah. Ya, tetapi kalau itu membuat seorang yang lemes jadi seger, maka ini termasuk taghdiyah, tidak diperbolehkan. Kemudian yang nomor 6 al-hijamah. Hijamah adalah bekam, juga boleh. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shaimun. Nabi itu pernah berbekam padahal beliau sedang berpuasa. Kecuali kalau ini membuat lemes, maka lebih baik dihindari. Kemudian nomor 7 dzukut ta'am, ngicipi makanan. Ya, ini juga diperbolehkan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, la ba'sa ayadzuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Tidak ada masalah ya memasukkan cuka atau sesuatu yang lain ke dalam mulut selama tidak masuk ke dalam kerongkongan padahal dia sedang berpuasa. Jadi ngicipi makanan boleh. Jadi disampaikan kepada istri, ibu kita, ya ngicipi itu boleh. Ya silahkan. Tetapi ngicipi kemudian dikeluarkan lagi, bukan ngicipi ditelan, itu enggak. Kemudian ngicipi mafhum bagi kita ya sedikit aja. Ngicipi kok setengah piring misalnya. Itu bukan ngicipi kalau setengah piring. Ya, ini boleh. Kemudian yang nomor 8 al-kuhlu wal qatratu mimma yadkhulul aina. Jadi bercelak atau mentetesi mata itu boleh. Sawa'an wajada ta'mahu fi halqi am lam yajidhu. Sama saja apakah dia merasakan ya rasa di tenggorokannya atau tidak merasakan. Kadang sebagian obat tetes mata itu rasanya sampai kerongkongan, pahit ya rasanya ya. Maka boleh, enggak ada masalah. Kemudian nomor 9 sobul ma'al barid ala ra'si wal iktisal, yaitu menuangkan air yang dingin di atas kepala kemudian mandi keramas di siang Ramadan. Ini juga boleh, enggak ada masalah. Ya selama tidak menelan airnya, karena mungkin saking panasnya langsung dia nyebur di bak mandi dia, ya silahkan aja, enggak apa-apa. Ya ada sungai dia nyebur, boleh, silahkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum yang ketujuh adalah yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan kemudahan kepada sebagian orang dan Allah tidak memberikan kesusahan kepada sebagian yang lainnya, atau bisa dikatakan rukhsah di bulan Ramadan, atau rukhsah tidak berpuasa bagi orang di bulan Ramadan. Yang pertama al-musafiru, musafir. Ya kalau kita safar maka ini ada tahyirul musafir, yaitu seorang musafir itu boleh memilih. Kata Nabi, sum in syi'ta wa aftir in syi'ta. Kalau mau puasa silahkan, tapi kalau mau berbuka juga silahkan. Nah cuman deket aja, semisal hanya ke Cirebon misalnya. Sini Cirebon kalau naik mobil berapa? Sekitar 3-4 jam ya mungkin ya. Itu kan enggak melelahkan dan seterusnya. Kembalikan ke asalnya, selama itu dikatakan safar maka ada takhir, ada pilihan. Tetapi orang yang berbuka wajib untuk mengqadha setelah Ramadan. Ya bukan bayar fidyah. Ya. Kayak menyusui saja sama hamil. Jadi silahkan enggak puasa tapi harus qadha. Ya. Kemudian kalau puasa itu memberatkan, kata Nabi, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa ya ketika kita bersafar. Ketika safar itu memberatkan kemudian kita masih memaksa untuk berpuasa, maka ini justru suatu hal yang tidak baik. Ya, jadi silahkan untuk memilih. Kalau itu memang kita mampu, silahkan kita puasa. Kalau memang tidak mampu, maka hendaklah kita berbuka puasa. Jadi jangan memaksakan diri. Kemudian al-marid, sakit, maka ini juga boleh.
Ya, kita tidak berpuasa, tapi ada qadha'nya nanti setelah Ramadan. Abahallahu ilil marid al-fitra rahmatan bihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang sakit untuk berbuka sebagai bentuk rahmatan, kasih sayang Allah kepada hambanya. Wa taisiran alaihi, dan kemudahan Allah kepada hambanya. Ya, tetapi ini adalah bukan semua penyakit. Wal maradul mubih lil fitri huwa alladhi yuaddi ma'a shaumi ila dhararin fi nafsi au ziyadati illatin au yukhsha ma'hu ta'akhuru syifa. Dan dijelaskan di sini bahwasanya sakit yang diperbolehkan kita tidak berpuasa adalah sakit yang bisa membuat madharat pada badan si sakit, atau bisa menambah sakitnya, atau dikhawatirkan kesembuhannya itu akan bertambah waktunya karena dia berpuasa. Maka hendaklah dalam bentuk seperti ini dia tidak berpuasa. Tapi selama dia masih kuat, ya silakan aja. Ya, jadi ini yang jelas bukan sembarang penyakit. Ditanya seseorang, badannya segar, kok enggak puasa kamu? Ya saya kan sakit. Sakit apa? Badannya sehat kayak gitu. Sakit panu misalnya. Sakit panu ya tetap dia harus apa? Puasa loh. Panu kan juga termasuk penyakit misalnya. Nah, jadi ada batasannya. Kemudian yang ketiga, al-haidu wan nufasa. Kalau ini sudah ijma dari para ulama bahwasanya seorang wanita yang haid, nifas, maka dia harus membatalkan puasanya. Kemudian yang keempat, asy-syaikhul kabir wal mar'ah al-ajuz, adalah seorang yang tua, renta, yang tidak mampu untuk berpuasa. Ya, maka ini boleh tidak berpuasa. Apakah ada qadha'nya? Ya enggak ada. Kalau di sekarang misalnya dia umur 80 tahun enggak mampu puasa, berarti tahun depan ketika umur 81 kan secara teori dia lebih tidak kuat puasa. Ya, berarti tidak ada qadha'nya. Kemudian solusinya adalah bayar fidyah. Ya, bayar fidyah dengan yang matang atau dengan beras. Silahkan. Kalau mau ditambah lauk itu akan lebih baik. Fidyahnya berapa? Setiap hari adalah nisfu sok, setengah dari sok. Satu sok itu 4 mud. Ya, 1 mud itu 1 genggaman tangan. Kalau pakai kilo, 1 sok itu 3 kilo. Sebagaimana kita membayar zakat fitrah. Berarti fidyah itu adalah setengahnya. Berarti 1,5 kilo. Kalau kali 30 hari, ya berarti ada sekian fidyahnya. Kalau mau ditambah telur, ditambah mie semisal, ya silahkan aja, itu akan lebih baik. Kemudian yang nomor 5, al-hamilu wal murdi'u, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, maka boleh dia tidak berpuasa. Dan ini memang ada khilaf banyak di antara para ulama, yang intinya adalah sebagian dari ulama, di antaranya adalah penulis kitab ini, adalah cukup dengan membayar fidyah saja, ya tidak qadha. Karena sebagian mengatakan qadha, kemudian sebagian mengatakan qadha dan fidyah. Kemudian ada juga pendapat fidyah, karena seorang wanita itu, ya apalagi termasuk wanita yang sering melahirkan, ya produktif, ya hamilnya misalnya 9 bulan, nanti menyusui, kemudian belum ada 2 tahun hamil lagi misalnya. Lah qadha'nya kapan yang seperti itu? Ya, maka itu adalah termasuk memberatkan. Maka di antara syariat ini memberikan rukhsah kemudian dengan fidyah. Fidyahnya sama dengan syekhun kabir tadi, orang yang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 8, hukum 8 adalah tentang iftar. Ya, tentang iftar, yaitu berbuka puasa. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru qabla an yusalliya. Nabi itu iftar terlebih dahulu, ya berbuka terlebih dahulu sebelum beliau melakukan sholat maghrib. Ya, sebelum beliau melakukan sholat maghrib. Kemudian ketika kita menjadi muadzin, berarti ya kita minum dulu, kemudian baru adzan. Bukan adzan dulu kemudian minum, enggak. Ya, karena ukuran untuk kapan iftar, kapan berbuka itu adalah bukan dengan mendengar adzan, tapi dengan tenggelamnya
matahari. Kalau sudah tenggelam matahari minum, kemudian kita baru adzan. Li'anna ta'jilal fitri min akhlaqil anbiya. Karena menyegerakan iftar itu termasuk akhlak para nabi. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Darda, salatsun min akhlaqin nubuwah. Ada 3 hal termasuk akhlak para nabi. Ta'jilul iftar, yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Wa ta'khiru sahur, mengakhirkan sahur. Wa wad'ul yamini ala shimal fi shalah, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika melakukan salat. Ya, ketika melakukan salat. Ya, kemudian hendaknya ya sebelum iftar maka kita melakukan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi mumpung berpuasa diperbanyak doa. Da'watul madlum, doanya yang dizalimi. Kalau kita dizalimi orang, maka jangan kita doakan keburukan kepada orang yang menzalimi kita. Tapi justru doa mustajabah itu kita gunakan untuk mendoakan kebaikan diri kita sendiri. Wa da'watul musafir, dan doa seorang musafir. Ya, doa seorang musafir ini adalah doa yang tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara doa sebelum berbuka ya yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insya Allah. Bukan pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu adalah tidak ada riwayatnya. Ya, kemudian berikutnya adalah it'amus shaim, memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kan lahu mithlu ajrihi ghairu annu ayun min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk bisa memberikan makan kepada yang lainnya. Kemudian berikutnya yang nomor 9, mufsidatus shaum, pembatal-pembatal puasa. Yang pertama adalah al-aklu wa syurbu muta'ammidan, makan minum secara sengaja. Makan minum secara sengaja, maka ini jelas membatalkan puasa. Kemudian bagaimana ketika lupa? Kata Nabi, idza nasiya fa'akala wa syariba. Kalau seorang itu lupa, kemudian dia makan, dia minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia teruskan puasanya. Fa inna ma at'amahullah wasaqahu, maka sesungguhnya Allah telah memberikan makan kepada dia, Allah telah memberikan minum kepada dia. Ya, jadi kalau pas di awal Ramadan mungkin kemudian saking hausnya kita minum, kemudian teringat kita puasa, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, puasa kita tidak batal. Ya, tapi kalau diingatkan temannya juga jangan marah. Semisal kita berdua, kemudian kita lupa minum, glek-glek baru dapat sedikit, "Hei, puasa kamu, kok kamu minum?" Nah, terkadang kita ada yang marah, malah kamu ingatkan, harusnya diingatkan kalau sudah habis 1 gelas. Ya jangan marah ketika diingatkan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, ta'amudul qai, menyengaja muntah, itu juga membatalkan puasa. Kemudian ketiga, al-haidu wan nifas, haid nifas, itu juga membatalkan puasa. Al-huknu al-ghadaiyah, yaitu suntik yang mengenyangkan, ya seperti infus atau yang lainnya, maka ini membatalkan puasa. Kemudian al-jima, jima di Ramadan itu juga membatalkan puasa dan harus bayar kafaroh. Kafarohnya adalah membebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang miskin. Lah bagaimana kalau lupa jima? Batal enggak kira-kira? Ramadan kemudian lupa jima seperti itu. Maka dijelaskan di sini ya bahwasanya
Amma idza waqa ala nisani fa ba'du ahlil ilmi alhaqahu biman akala aw syariba nasyan. Maka ada sebagian ulama yang mengkiaskan ini itu sama dengan makan dan minum. Namanya kalau lupa ya tidak ada masalah. Tapi kalau lupa kayaknya enggak ini. Ya, kalau biasanya makan minum itu kan langsung tanpa ada muqaddimah. Tapi kalau yang tadi biasanya ada muqaddimah. Ketika muqaddimah itu insya Allah akan ingat ketika itu dia akan berpuasa. Ketika itu dia sedang berpuasa. Kemudian yang terakhir, yang nomor 10 adalah tentang qadha. Ya, tentang qadha, yaitu mengganti puasa. Jadi ketika kita dijelaskan di sini anna qadha al-fawati min Ramadan la yajibu 'alal faur. Bahwasanya qadha dari hari-hari yang terlewat puasanya bagi kita maka tidak harus segera. Ya, sebagaimana Aisyah menjelaskan beliau itu membayar qadha-nya itu di bulan Sya'ban, berarti 1 bulan sebelum Ramadan. Tetapi kalau bisa lebih cepat maka itu akan lebih baik. Ya, lebih cepat itu lebih baik. Kemudian ahlul ilmi itu juga telah ijma' bersepakat bahwasanya barang siapa yang meninggal, ya, man mata wa alaihi sholawat faitah fa inna waliyahu la yaqdi anhu huwa wala ghairuhu. Jadi barang siapa yang meninggal kemudian dia tidak melakukan sholat ketika itu, maka walinya tidak ada kewajiban untuk mengqadhanya. Ya, kadzalika man ajza anisyam la yasumu anhu ahadun fi hayati bal yut'imu an kulli yaumin miskinan kama fa'ala Anas radhiyallahu anhu. Begitu pula kalau seandainya seseorang itu ketika sakit dia tidak melakukan puasa kemudian dia meninggal dunia, maka tidak ada qadha dari walinya. Qadha salat enggak ada. Qadha puasa juga tidak ada. Kecuali man mata wa alaihi nadru shaumin shoma anhu waliyuhu. Kecuali orang yang nadar puasa, maka ahli warisnya, keluarganya itu harus menunaikan nadarnya, yaitu mengqadha dari puasa orang yang bernadar tadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengingat kepada kita bahwasanya Ramadan telah dekat, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua bisa masuk dan menyelesaikan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan, maghfirah dan pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kekurangan dari saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.